Hello, hello, hello. Kembali lagi bersama saya, si Raja Nonton. Kali ini kita akan merecap film Accepted. Film ini menceritakan bagaimana orang-orang minoritas akhirnya bisa mencapai kesuksesan dan mendapat kepercayaan. Yuk tonton terus agar lebih paham seluruh. Cus! Di scene awal kita akan diperlihatkan siswa-siswa yang sedang mengambil foto untuk membuat SIM. Yes, sepertinya ini pembuatan SIM yang ilegal. Hal ini diinisiasi oleh si Bartleby. Lalu terlihat si gendut marah-marah dan memberitahukan kepada mereka bahwa akan ada wakil kepala sekolah yang datang. Dan si gendut menasehati bahwa membuat SIM ilegal adalah kenakalan remaja yang akan berujung kepada permasalahan. Ya, si gendut itu bernama Scrader. Hahaha, ada-ada aja kelakuan anak sekolah. Setibanya wakil kepala sekolah ke ruangan kelas, si Bartleby langsung mengkondisikan para siswa agar terlihat seperti sedang latihan paduan suara yang akan ditampilkan ketika kelulusan nanti. Kelihatannya si Bartleby ahli dalam berbicara nih dan membuat skenario-skenario yang bisa mengamankan. Sebubarnya sekolah, terlihat ada seorang siswa yang berlarian girang karena ia diterima di kampus yang bernama Princeton. Selanjutnya ada wanita yang menyapa Bartleby. Dia bernama Monica. Dia meminta tolong kepada Bartleby. Hahaha, dia meminta tolong untuk memotong rumput di rumahnya loh. Karena malamnya akan diadakan pesta. Kasihan si Bartleby, tapi dia sudah bilang bisa loh. Lalu Monica pergi dijemput oleh pacarnya. Kayaknya si Bartleby cemburu nih. Ternyata Bartleby sedang menunggu surat-surat kelulusan dari berbagai universitas. Ketika ia mengecek surat yang datang dari salah satu universitas, ia tidak diterima. Dan ia akan meminta izin kepada orang tuanya untuk tidak melanjutkan kepada jenjang kuliah dan akan memulai berbisnis. Orang tuanya tidak menerima keputusan Bartleby. Ternyata itu hanyalah alih-alih alasan bahwa ia tidak diterima di universitas dan orang tuanya kecewa. Lalu scene memperlihatkan pesta perpisahan sekolah Bartleby. Bartleby murung mendatangi si Hans yang juga sedang merasa murung. Ditambah si Rory yang juga tidak diterima Universitas Yale dan berkeluh kesah kepada mereka berdua. Lalu tiba pada situasi di mana dia bertemu dengan orang tua si Scrader. Dan orang tua si Scrader membanggakan anaknya yang diterima di salah satu universitas kepada orang tuanya si Bartleby. Dan itu membuat orang tua Bartleby murung dan harus membuat Bartleby jujur karena ia tidak diterima di universitas. Muncullah ide di mana Bartleby ingin membuat universitas fiktif yang bernama South Harmony Institute Teknologi yang disingkat menjadi SHIT. Hahaha, ada-ada aja. Lalu Bartleby mengajak si Scrader dan si Hans untuk berdiskusi tentang universitas fiktif ini dan mengajak si Hans untuk ikut masuk ke dalam universitas fiktif ini. Dan si Hans menyepakati. Lalu Bart menyuruh si Scrader untuk membuatkan website resminya. Namun si Scrader mengingatkan bahwa ini adalah tindakan kriminal. Tapi pada akhirnya si Scrader mau untuk membantu si Bartleby. Kemudian scene akan memperlihatkan di mana ayahnya si Bartleby mendapatkan surat dari universitas. Ya, surat itu adalah surat dari universitas fiktif yang dibuat oleh Bartleby. Dan dalam surat itu ia diterima di Universitas Sid. Ibunya bahagia, namun ayahnya mempertanyakan, apa itu Universitas Sid? Namun dia tetap percaya. Lalu si Bartleby diberi uang oleh ayahnya untuk biaya full 1 semester. Menarik bukan? Kemudian Bartleby dan kawan-kawan sedang membahas tentang penyewaan gedung untuk Universitas Sid agar terlihat lebih nyata. Selanjutnya mereka menemukan gedung bekas rumah sakit yang akan dijadikan gedung Universitas Sid. Gedung itu terlihat berantakan, namun Bartleby langsung memikirkan perencanaan penataan gedung untuk dijadikan denah universitas. Scene berlanjut di mana Bartleby dan kawan-kawan memulai membersihkan gedung tersebut sebagai persiapan penerimaan mahasiswa baru. Mereka membersihkan dengan senang, riang, dan gembira. Dan berkibarlah bendera Universitas Sid. Selanjutnya scene memperlihatkan di mana si Scrader sedang diantar oleh orang tuanya ke Universitas Harmon College, universitas eksklusif dan ternama di kota tersebut. Lalu di dalam Univ Harmon itu sang dekan sedang berdiskusi dengan ketua komite mahasiswa Harmon. Mereka sedang merencanakan untuk memperluas Universitas Harmon dengan cara menggusur bangunan yang ada di depannya. Yes, tepat. Itu adalah gedung yang disewa oleh Bartleby dan kawan-kawan untuk dijadikan Universitas Sid. Kemudian scene akan memperlihatkan di mana gedung tersebut sudah memiliki plang nama yang telah dipasang oleh Bartleby dan kawan-kawan. Ya, itu adalah gedung Universitas Sid. Namun ayahnya menelepon Bartleby untuk bertanya kembali tentang Universitas Sid. Karena setelah dia memeriksa website, banyak hal yang terdengar omong kosong.
Namun dengan dalih si Bart, ayahnya tetap percaya. Agar universitas terlihat sangat lebih real lagi, Bart lebih membutuhkan seorang dekan. Dia menemukan orang yang pas untuk posisi tersebut. Ya, dia bernama Ben, pamannya si Scrader. Dia dulu adalah seorang pengajar mahasiswa. Dia memiliki karakter yang sangat aneh, tapi dia sepakat untuk menjadi dekan satu hari di Universitas Sid hanya untuk bersalaman saja dengan orang tua mahasiswa. Kemudian Bart dan kawan-kawan menyewa orang-orang dengan banyak yang dibawa oleh Rory di hari penerimaan mahasiswa baru. Hal tersebut akan semakin meyakinkan orang tuanya Bart dan kawan-kawan bahwa universitas itu asli. Dan orang tuanya Bart mengelilingi kampus untuk melihat-lihat dan mengantar Bart. Sampailah pada scene di mana orang tuanya Bart bertemu dengan sang dekan. Karena si Ben ini memiliki karakter yang aneh, ketika ia menjelaskan Universitas Sid, ia menjelaskannya dengan ngawur sehingga membuat orang tuanya Bart merasa janggal. Tapi di akhir dia berhasil menjelaskan sesuai dengan keinginan setiap orang tua bahwa kuliah di sini anak-anak akan mudah mendapat pekerjaan. Bagian menegangkan selesai, akhirnya orang tuanya Bart percaya. Kemudian Bart dan kawan-kawan menjalankan aktivitas-aktivitas apa saja yang mereka inginkan di Universitas Sid ini. Namun ketika Bart dan kawan-kawan sedang senang-senang dengan aktivitasnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu gedung tersebut. Ya, dia adalah EDD. Bart kebingungan mengapa dia ada di sini, dan dia mengaku bahwa dia diterima di Universitas Sid melalui sebuah website. Bart kaget, dan ketika EDD membuka pintu terlihat banyak calon mahasiswa yang diterima oleh Universitas Sid tersebut. Dan mereka adalah orang-orang yang memang tidak diterima di universitas mana-mana selain Sid. Hayo lo, tanggung jawab ya. Hahaha. Si Hans panik, dia bingung apa yang harus dilakukan. Seharusnya Universitas Sid menjadi rahasia. Kemudian si Bart mencari si Scrader ke Univ Harmon untuk mempertanyakan mengapa Universitas Sid bisa menerima banyak calon mahasiswa. Di sisi lain, Sin sedang memperlihatkan si Scrader sedang menikmati masa orientasi. Namun ia seperti orang yang tidak diterima oleh sosial di Universitas Harmon itu. Namun si Scrader tetap so asik. Akhirnya Bart bertemu dengan Scrader dan meminta Scrader datang ke Sid untuk melihat kondisi yang terjadi. Ternyata ketika si Scrader membuat website tersebut, dia menggunakan metode satu kali klik untuk diterima di Universitas Sid itu. Hayo lo. Scene berlanjut di mana para calon mahasiswa tersebut sudah membayar uang semester. Bart dan kawan-kawan kebingungan. Apa yang akan mereka lakukan dengan uang yang sudah terkumpul sebanyak $1 juta? Lalu Bart memutuskan untuk membuat para calon mahasiswa itu agar pulang dan meninggalkan Universitas Sid. Tetapi kondisi menjadi berubah ketika si EDD menceritakan bahwa orang tuanya bangga ketika anaknya diterima di Universitas Sid tersebut. Dan ternyata calon mahasiswa yang lain juga adalah korban dari penolakan universitas lain. Lalu Bart mulai memberikan motivasi dan harapan-harapan kepada calon mahasiswa tersebut. Secara tidak langsung, Bart akan membuat ini seperti universitas sungguhan. Dan para calon mahasiswa itu bangga, bergembira karena sudah diterima dan menjadi mahasiswa. Lalu Bart sepertinya akan mulai memikirkan dan mengatur universitas ini seperti sungguhan. Wow, semakin menarik bukan? Selanjutnya Sin akan memperlihatkan di mana para mahasiswa baru ini sedang menjalankan beragam aktivitas yang mereka senangi. Ketika Bart sedang memikirkan apa yang harus ia lakukan, orang tuanya tiba-tiba menelepon untuk bertanya kabar dan mata kuliah apa saja yang diambil. Namun Bart dapat menjawabnya dengan aman. Dari pertanyaan ayahnya itu, dia mendapatkan inspirasi untuk menggali bagaimana sistem kampus. Kemudian ia memulai untuk mencari tahu sistem dari beragam kampus untuk ia pikirkan dan pelajari. Kemudian akan dia adopsi di Universitas Sid. Selanjutnya ia berbincang dengan Ben, pamannya Scrader, bagaimana pandangannya tentang kampus dan sistemnya. Dan dia mendapatkan inspirasi setelah berbincang dengan si Ben. Selanjutnya si Bart bertanya kepada kawan-kawan dan mahasiswa Sid tentang pelajaran apa yang mereka senangi. Hal itu akan dia jadikan kurikulum di kampus Universitas Sid. Kemudian Sin akan memperlihatkan di mana Bart membeli semua kebutuhan universitas untuk menunjang mata pelajaran yang mahasiswa buat dan mereka senangi. Antusias mahasiswa semakin tinggi terhadap Universitas Sid ini. Mereka merasa terwadahi, bakat dan kesenangannya tersalurkan. Selanjutnya Sin memperlihatkan di mana ketua komite mahasiswa Universitas Harmon datang ke Universitas Sid. Sepertinya ia akan menjalankan rencana untuk membeli gedung ini agar bisa digusur untuk menyelesaikan rencana pelebaran Universitas Harmon. Bart berbincang dengan ketua komite itu, lalu dia menutup pintu untuk sengaja mengusir. Kemudian Sin akan memperlihatkan si Scrader sedang menggunakan pakaian ayam dan melayani mahasiswa lain. Katanya sebagai syarat persaudaraan.
Wah, kasihan sekali sih dia. Dan terlihat si ketua komite mahasiswa sedang menggali tentang Universitas Sid melalui internet. Kemudian Lizzie, adiknya Bart, datang ke Universitas Sid untuk bertemu dengan Bart. Dia membuat kesepakatan untuk menjaga informasi tentang kerahasiaan universitas palsu itu tidak akan bocor ke orang tuanya asalkan Bart bisa memenuhi keinginannya. Di sisi lain, ketua komite Universitas Harmon sedang laporan kepada dekan Universitas Harmon bahwa di gedung yang akan dia beli dan gusur itu ternyata berdiri sebuah universitas. Namun dekan tidak mempercayainya dan menganggap si ketua komite Universitas Harmon itu naif dan tidak bisa menyingkirkannya. Scene memperlihatkan di mana Monica datang ke Universitas Sid. Melihat-lihat universitas tersebut, kemudian bertemu dengan Bart. Lalu Bart mengajak jalan-jalan untuk berkeliling kampus dan memperlihatkan pelajaran yang dipelajari di sini, yaitu pelajaran apa saja yang mahasiswa senangi. Bahkan di Universitas Sid tidak ada ujian dan esai. Monica menganggap itu sangat keren. Kemudian ketika Bart mengantarkan Monica ke Universitas Harmon, dia melihat Scrader sedang berpakaian ayam. Bart bertanya mengapa ia seperti itu. Scrader menjawab, ini adalah syarat persaudaraan. Namun Bart bilang itu memalukan. Selanjutnya Bart mengajak Scrader ke Universitas Sid sambil menjelaskan dan memperlihatkan kegiatan mahasiswa-mahasiswa di sana. Scene akan memperlihatkan di mana Universitas Sid sedang mengadakan party, ramai dan disenangi oleh seluruh mahasiswa. Bart bernyanyi di party tersebut dengan penuh semangat dan antusias dari para mahasiswanya. Setelah Bart selesai bernyanyi, ia mendapatkan tepuk tangan meriah sehingga Monica mengapresiasi itu. Lalu Bart mengajak Monica bermain ke kamarnya. Mau apa lu Bart? Di sisi lain, party yang ada di Universitas Harmon menjadi sepi. Ternyata mahasiswa-mahasiswa Harmon berkunjung ke Universitas Sid untuk menghadiri party yang diadakan di sana. Ketua komite Universitas Harmon akhirnya mendatangi party yang ada di Universitas Sid itu. Ketika Bart sedang asik bercumbu dengan Monica, Scrader memberikan info kepada Bart bahwa ketua komite Universitas Harmon datang. Lalu Bart mendatangi si Scrader itu, terjadi perbincangan hingga perdebatan. Bahkan mereka akan bertarung, tapi pertarungan itu tidak terjadi karena mahasiswa Universitas Sid terlihat lebih banyak. Tidak terima si ketua komite Universitas Harmon dengan kejadian di sana, ia akhirnya menyalakan air. Tapi mahasiswa Sid semakin semangat, lalu party berlanjut. Lalu Scene akan memperlihatkan di mana Scrader diterima menjadi saudara di Universitas Harmon. Tapi itu hanyalah tipu daya agar Scrader mengatakan sebenarnya tentang Universitas Sid. Kemudian Bart mengunjungi Scrader. Kondisi dia bonyok karena tradisi Harmon. Namun email dan lain-lain terkait Universitas Sid sudah diambil oleh si ketua komite mahasiswa Harmon. Scrader menganggap ini gara-gara Bart. Lalu Scene memperlihatkan di mana orang tua dari para mahasiswa datang ke Universitas Sid. Bart kaget. Mengapa para orang tua bisa datang ke Universitas Sid? Ternyata para orang tua mendapatkan surat undangan dari universitas yang dibuat oleh ketua komite mahasiswa Harmon. Selain kedatangan orang tua, universitas tersebut kedatangan dekan Harmon dan para polisi. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh ketua komite untuk membubarkan Universitas Sid karena ingin menguasai gedung untuk perluasan Universitas Harmon. Akhirnya para orang tua kecewa, khususnya orang tua si Bart. Bahkan Monica gebetannya pun kecewa. Kemudian orang tua dan para mahasiswa bubar. Waduh, sedih banget sih, lagi asik-asiknya. Bart tampak kikuk di hadapan orang tuanya. Terlihat scene di mana Bart mengunjungi Universitas Sid tersebut. Dia melihat universitas dan menemukan surat. Ya, itu adalah surat undangan akreditasi bagi Universitas Sid. Bart diundang ke acara proses akreditasi kampus. Menarik bukan? Kemudian Bart mendiskusikan hal tersebut kepada kawan-kawannya. Ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba datang si Scrader. Ternyata si Scrader yang mengirimkan ajuan akreditasi tersebut karena dia menganggap Universitas Sid bagus. Tiba pada scene di mana Bart bersama Ben dan kawan-kawannya datang ke undangan akreditasi itu. Ketika sedang menanyakan ruangan, ternyata ruangannya dipindahkan ke tempat yang lebih besar. Mengapa? Ya, mahasiswa-mahasiswa Universitas Sid dan orang tuanya didatangkan. Ide itu datang dari Rory, agar mereka semua bisa membantu dan para orang tua bisa menyaksikan bahwa Universitas Sid memang layak. Sidang dimulai. Kondisi Universitas Sid terdesak karena ada yang melaporkan. Namun pemimpin sidang menanyakan apakah Universitas Sid sesuai dengan standar kampus, yaitu fasilitas, kurikulum, dan pengajar. Lalu Bart menjelaskan dan menjawab bahwa 3 standar kampus itu ada di Universitas Sid. Dan Bart menjelaskan fasilitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang disepakati di Universitas Sid. Namun pemimpin sidang menanyakan gedung-gedung resmi seperti olahraga dan kesehatan. Dan itu tidak dimiliki oleh Universitas Sid. Selanjutnya pemimpin sedang menanyakan kurikulum.
Bart mengeluarkan papan kurikulum. Pimpinan sidang kaget melihatnya. Lalu teman-teman dan para mahasiswa SID membantu menjelaskan kurikulum tersebut dengan penuh antusias. Lalu pimpinan sidang menanyakan apakah Universitas SID memiliki staf pengajar atau dosen yang sudah terakreditasi. Bart tidak bisa menjawabnya. Lalu Ben membantu menjawab karena dia adalah staf yang terakreditasi. Namun pihak Harmon menolaknya karena dia sudah 3 dekade tidak aktif. Selanjutnya Bart disuruh untuk menjawab pertanyaannya. Dan dia menjelaskan dengan sangat percaya diri dan pesan yang mendalam berkaitan dengan sistem dan pemikiran orang pada keumuman. Bart menjelaskan berkaitan dengan kreativitas dan aktivitas mahasiswa. Ketika Dekan Harmon mengotot bahwa Bart adalah kriminal, selanjutnya Bart memberikan pesan mendalam kepada orang tuanya. Pada intinya si Bart menjelaskan bahwa di Universitas SID mahasiswa senang dan mengembangkan kreativitasnya. Dan itu nyata walaupun orang-orang tidak menyukai, bahkan tidak mengizinkan, tapi mahasiswa menyukai dan tetap akan menjadi mahasiswa walaupun tidak dianggap. Dan itulah idealisme Universitas SID yang disampaikan Bart mengundang tepuk tangan dari seluruh orang yang hadir di sana. Dan pimpinan sidang menyuruh tenang karena akan berdiskusi tentang universitas tersebut. Selanjutnya pimpinan sidang berbicara. Pidato dan metode Bart dianggap tidak lazim olehnya. Lalu pimpinan sidang menjelaskan esensi dari pendidikan yaitu sebagai perangsang kreativitas dan membuat semangat belajar mahasiswa menjadi tinggi. Dalam hal itu Bart benar-benar berhasil dan Dewan tak menolak adanya sebuah inovasi. Namun harus diamati dan hati-hati. Dan akhirnya pimpinan sidang memberikan keputusan bahwa Universitas SID layak mendapatkan masa percobaan selama 1 tahun. Dan menitipkan pesan, jangan nilai kami juga dari luarnya saja. Hahaha. Merinding sih, berawal dari ketidaksengajaan, akhirnya Universitas SID ini resmi dan menjalankan aktivitas universitasnya sebagaimana universitas reguler lainnya. Orang tuanya sangat bangga, lalu terlihat Schneider memilih menjadi mahasiswa Universitas SID. Lalu scene memperlihatkan seluruh mahasiswa sedang sibuk dengan aktivitas perkuliahannya. Masing-masing mereka semakin serius dalam hal ini. Scene ditutup dengan meledaknya mobil dekan Universitas Harmon. Ternyata dihancurkan oleh mahasiswa Universitas SID yang antusiasnya di pelajaran telekinesis. Sudah deh.